artinya hingga September ini benar-benar bisa direalisasikan pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah capital outflow dari emerging market ini masih akan terus terjadi, Pak Birger? Saya justru tidak melihat capital outflow. Perlu disampaikan juga mungkin di kita. Kita kalau selama ini mungkin membicarakan ada outflow. Outflow betul ada di saham. Outflow betul juga ada di pasar SBN. Tetapi kalau kita lihat in net atau total masuk justru ada di SRBI. SRBI itu menjadi salah satu instrumen moneter yang dipergunakan BI untuk operasi moneter ya. Di dalam memang menggalang dana terutama diharapkan dari investor luar yang memang khawatir dengan pergerakan suku bunga yang memang cukup tajam akhir-akhir ini. Tetapi kalau memang secara sistem sebetulnya kita melihat adanya inflow dan harusnya juga dengan wacana penurunan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, yield yang kita lihat sekarang seperti tadi kami sampaikan harusnya juga akan mulai menyesuaikan. Walaupun memang mungkin tidak cepat kalau kita lihat misalnya di pasar SBN, yield 10 tahun itu masih selalu berada di kisaran 6,9 sampai 7% misalnya. Tetapi kalau kita lihat dengan durasi yang lebih pendek misalnya, kita lari misalnya ataupun kita masuk di SRBI, 1 tahun itu bisa dapat 7,5. Tetapi sekali lagi, ini hanya temporary, karena selama memang operasi moneter ini diharapkan market sudah mulai masuk ke dalam sistem, terutama inflow, dan juga kita lihat pergerakan dolar rupiah juga mulai agak tidak terlalu volatile atau tidak mengalami tekanan seperti yang kita sudah lihat dalam satu bulan saja. Kita lihat rupiah waktu bulan lalu masih di atas 16.450, sekarang paling tidak sudah berada di kisaran 16.270. Itu merupakan sebuah hasil dari operasi moneter yang sebetulnya dilakukan oleh Bank Sentral di dalam memang menarik investasi asing untuk masuk ke sini ataupun ke domestik melalui misalnya instrumen SRBI yang barusan kami sebutkan begitu sih, Aneka. Baik, tapi masuknya dana ke SRBI, apakah ini hanya shifting saja, Pak Birger, dari SBN dan juga dari pasar ekuitas? Artinya apakah sebenarnya ada capital inflow yang baru masuk dari global ke dalam negeri? Kalau dikatakan beli neto, sebetulnya ada. Berdasarkan data yang kita lihat waktu taruhlah di pertengahan Juli lalu, dari Bank Indonesia sebetulnya ada beli neto sekitar 162 T sendiri itu di SRBI. Jadi bandingkan dalam 1 bulan itu terjadi pembelian terutama di SRBI. Nah itu yang memang kalau kita lihat sebenarnya terjadi shifting. Karena shifting selama ini masuk ke duration yang panjang, tetapi dengan duration yang panjang yieldnya tidak mencapai 7% katakanlah untuk 10 tahun, sementara 1 tahun bisa 7,5. Jadi sebetulnya lebih shifting. Baik dari pasar, kalau kita lihat dari pasar obligasi maupun dari pasar saham. Tetapi sekali lagi, semuanya ini memang seperti yang tadi disebutkan harusnya hanya temporary. Sampai dengan nanti misalnya kurs juga sudah mulai terkendali, sudah mengalami penurunan, seiring penguatan ataupun penurunan dolar indeks, kita mestinya akan melihat inflow yang lebih banyak terutama ke longer term, terutama ke obligasi yang mempunyai durasi yang lebih panjang begitu sih. Baik, artinya ekspektasi Anda, Pak Birger, seperti apa kurs rupiah hingga bulan September nanti? Apalagi kalau kita lihat ini sudah melemah kembali ke 16.200 meskipun kemarin sempat menyentuh 16.100-an. Dan sebenarnya target pemerintah ini kan di bawah 16.000. Betul. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, terutama akhir-akhir ini, sebetulnya lebih karena permintaan yang cukup meningkat di US dollar. Permintaan itu pertama terjadi dari memang kewajiban pembayaran import yang biasanya akan terjadi memang menjelang akhir bulan. Jadi kalau kita lihat memang dollar demand cukup banyak. Belum lagi kita ingat waktu bulan lalu di penghujung bulan Juni, rupiah itu bertengger di kisaran 16.400 bahkan mendekati 16.480 waktu itu. Sehingga akhirnya dari instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini melalui pasar di NDF terjadi pembelian ataupun memang hedging yang dilakukan oleh interbank market yang masuk ke pasar di NDF. Dan rata-rata itu 1 bulan. 1 bulan itu jatuh temponya kurang lebih memang tanggal-tanggal ini sampai dengan akhir bulan. Jadi tidak heran kalau kita lihat demand cukup banyak. Tetapi sekali lagi, ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan pembelian US dollar menjelang seperti yang saya sebutkan tadi akhir bulan maupun kewajiban memang untuk menutup pasar di NDF.
Kalau memang ternyata data-data yang akan keluar di 2 hari ke depan, baik hari ini PDB Amerika Serikat, begitu juga besok PCE core yang akan keluar di Amerika Serikat sesuai dengan ekspektasi pasar, kita lihat dollar trend yang memang selama ini juga naik, harusnya akan mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Karena kita lihat memang apa yang terjadi terhadap rupiah sebetulnya adalah memang apa yang terjadi juga terhadap dollar trend across the board. Sehingga kalau kita lihat, kita tidak usah heran, tetangga-tetangga kita pun, Taiwan dollar, Korean won, Philippine peso mengalami juga depresiasi yang sama, kurang lebih kayak kita 5%. Which is in line memang dengan apa yang terjadi kenaikan di dollar index across the board sih, begitu sih Anake. Baik, kira-kira sentimen apa Pak Birger yang bisa membuat rupiah ini melesat bahkan bisa berada di batas atas dari target pemerintah yaitu di 15.800-an. Apakah jika PDB kita di kuartal 1 ini ternyata sesuai dengan ekspektasi, rupiah bisa langsung melesat atau sebenarnya tidak akan terlalu signifikan juga? Kalau dari data PDB kita mestinya sih tidak terlalu signifikan. Karena apapun yang terjadi, kalau kita lihat GDP kita boleh dibilang autopilot. At least pada kisaran range 5 sampai dengan misalnya 5,2%. Sesuai juga apa yang menjadi target daripada otoritas moneter. Tetapi sekali lagi, yang menjadi sebetulnya lebih kepada faktor eksternal. Jadi kalau memang data-data yang keluar sesuai dengan harapan pasar, secara teknikal pun kalau kita lihat dollar index katakanlah, misalnya sekarang dollar index ada di level 104,3 misalnya begitu. Sementara awal tahun kita masih lihat di 101,3, jadi kurang lebih naik 3%. Rupiah pun juga harusnya mengalami depresiasi kurang lebih inline kalau kita lihat dari awal tahun, sama begitu dengan apa yang terjadi kenaikan di dollar index. Jadi kalau kita katakanlah misalnya kita mulai awal tahun ini di 15.400 atau 15.500, harusnya normal kalau memang mau dikatakan inline dengan apa yang kita lihat di dollar index, harusnya kita berada di kisaran 16.000. Mungkin kalau 15.800 saya belum lihat ke sana, paling tidak beberapa bulan ke depan, tetapi mungkin itu baru akhir tahun. Baru bisa sesuai dengan target daripada pemerintah kalau semua ternyata apa yang diharapkan oleh market, misalnya penurunan suku bunga akan terjadi di September, belum lagi kalau data dependen ternyata betul-betul inflasi secara keseluruhan, terutama di Amerika Serikat, menuju ke level ke 2%. Kalau memang itu yang terjadi, mestinya secara eksternal factor yang mempengaruhi kita terjadi seperti itu, saya pun melihat harusnya kita bisa ke level itu baru di akhir tahun begitu sih anaknya.